Halo, selamat pagi adik-adik. Shalom. Wah, kalian tadi udah memuji Tuhan ya dengan penuh semangat. Waduh, terima kasih. Kita bersyukur jika pada hari ini kita boleh ibadah sekolah minggu lagi. Walaupun lewat Zoom, tapi lo tahu kalian masih semangat ya. Nah, sebelum kita masuk dalam cerita firman, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tolong berkati kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti akan cerita yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Tutup bungkus kami dan berkati kami semuanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, Lause hari ini mau bercerita tentang orang Samaria yang baik hati. Lause mau tanya dulu, orang yang baik hati itu yang bagaimana ya? Orang yang baik hati itu kalau melihat orang yang susah, cuek atau ditolong? Iya betul. Orang yang baik hati itu pasti peduli dengan orang lain yang dalam kesusahan ya. Seperti orang Samaria lakukan. Misalkan kalau ada teman kita atau siapapun di depan kita yang jatuh, hendaklah kita menolongnya ya. Atau ada yang butuh sesuatu dari kita, kalau kita ada, hendaklah kita membantunya ya. Nah, nih Lause akan bercerita tentang orang Samaria yang baik hati. Kita buka yuk, di ceritanya ada di Lukas 10 ayatnya yang ke-25 sampai ke 33. Ya, pada suatu hari berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi ia juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setelah setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang tempat itu. Ketika ia melihat orang itu juga melewatinya dari seberang jalan itu. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihannya. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah itu menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkannya orang itu ke atas keledai tangannya keledai tunggangnya sendiri. Ia membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya menyerahkannya 2 dinar
kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Nah, siapakah di antara ketiga orang ini yang menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, kepada Yesus kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, anak-anak, jadi kita hidup jangan egois. Kita harus saling tolong menolong, saling mengasihi ya. Orang yang dipukuli itu seperti orang yang dipukuli dan dibiarkan, udah ada seorang ya yang dipukuli, dirampok mungkin, terus dibiarkan sendirian di pinggir jalan. Tetapi ada orang-orang yang nggak peduli, walaupun dia melihat orang itu kesusahan, tapi dia tidak peduli, dia tidak mempunyai hati untuk membantunya, untuk menolongnya. Terus adalah satu orang Samaria yang mau rela memberikan bantuan, menolongnya, merawatnya, membawanya ke penginapan, dan orang itu dengan tulusnya memberikan pertolongan itu untuk orang yang kesusahan ya. Jadi kita juga kalau memberikan pertolongan tidak boleh berharap imbalan ya. Kita harus memberikan pertolongan itu dengan rasa tulus. Seperti kita memberikannya kepada Tuhan juga tulus, biar Tuhan yang membalaskan semuanya ya. Orang yang menolong dengan baik, dengan tulus, Lose percaya pasti Tuhan balaskan juga kebaikannya kepada orang itu. Ya, Lose berharap anak-anak juga bisa menolong sesama ya. Kalau ada teman kalian yang jatuh atau yang butuh meminjamkan sesuatu barang pada kalian, kalian punya ya berikan ya. Itu namanya anak baik, anak Tuhan. Anak Tuhan pasti mempunyai kasih, tidak egois, tidak jahat ya. Tidak seperti orang Lewi, tidak seperti orang Lewi yang melihat kesusahan tapi dia tidak mau menolongnya. Seperti seorang imam juga ya, melihat orang itu menderita tapi dia tidak punya hati untuk menolongnya. Betapa sedihnya ya hati kita kalau melihat orang seperti itu. Dan pasti Tuhan juga tidak suka. Tuhan Yesus aja yang gak pernah berbuat dosa, dia mau ya menebus dosa kita, menyelamatkan kita dengan mencucurkan darahnya ya. Sungguh berharga sekali darah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat baik. Dia mau menebus dosa kita, dia mau menjadi penolong untuk hidup kita ya. Makasih, kita bersyukur punya Tuhan Yesus. Kita juga harus menjadi seorang Samaria yang baik hati, tulus, membantu sesamanya yang sedang menderita. Lose percaya anak-anak sekolah minggu Solabide pasti mempunyai hati seperti orang Samaria ya. Oke, itu cerita firman yang Lose berikan. Nah, saatnya untuk nanti kalau ada tugas, yaitu tugasnya tolong anak-anak menyanyikan satu lagu yang tentang kasih ya. Nanti videokan terus kirimkan ke Lause Agustin.
Oke? Nah, sekian cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, tadi kami telah mendengarkan cerita firman yang singkat. Biarlah kiranya Tuhan Kau berikan pada kami hati yang mau mengasihi juga Tuhan. Hati yang tulus Tuhan dalam memberikan pertolongan kepada orang lain. Berkati kami Tuhan, mampukan kami seperti orang Samaria itu. Tolong Tuhan Yesus berkati juga papa mama kami. Berkati semua orang-orang yang ada di sini. Berkati semuanya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bye-bye.